Listen to my call. Then so tenderly that you be mine. Itu yang kita alami, ya. Aku nggak ada cita-cita lain. I want to be a fighter pilot. Lo waktu itu, ya. Ya. Jadi aku daftar di Angkatan Udara. Tanpa sepengetahuan beliau. Gue daftarin semua, gue ikut tes semua sendiri. Ya. Pada saat pemeriksaan CV terakhir, ya, aku anak laki satu-satunya dalam keluarga. Ya. Nah, saat itu, untuk masuk ke Akabri, itu perlu izin tertulis dari orang tua. Ya, untuk anak laki satu-satunya dalam keluarga, atau anak laki tertua. Ya. Oke? Jadi nggak ada jalan lain, gue terpaksa ngadep. Dia dong. Dia kan nggak tahu. Gue datang ke Mabes Polri. Gue baru diterima sekitar jam 4 sore lah. Waktu dia tamu-tamu udah selesai. Jadi, ajudan bilang, silakan Mas Rid, Bapak sudah di atas. Jadi aku datang ke ruangannya nih, Teguh. Dia lagi nulis tanda tangan berapa-apa. Aku lihat bapakku di situ kan, ya otomatis aku kan bilang, Pak, saya bilang gitu kan. Iya. Itu gue lihat sosok yang gue nggak kenal. Marah. Ya, dia cuma liatin aja gue gitu. Dia cuma bilang, ada perlu apa? Ngeri kali, siapa ini? Ya, kan? Aku terus coba menguasai situasi gitu, saya cuma bilang, ya saya perlu bicara sebentar aja. Ada apa? Disuruh duduk pun aku enggak. Saya bilang, saya perlu surat izin orang tua. Untuk apa? Aku kasih tahu, aku mau daftarin di HAU. Ininya kerut nih, keningnya langsung kerut gitu. Dia nggak jawab apa-apa, nanti aja. Dia tanda tangan lagi. Ya. Disuruh duduk enggak, disuruh pergi enggak, diajak ngomong enggak. Ya udah, daripada gue dibentak, gue balik badan dong. Gue pulang ke rumah nih. Gue pulang ke rumah, nggak lama, dia pulang. Dia pulang, itu dalam jangka waktu sehari, 2 hari, sampai 5 hari, nggak ada berita apa-apa. Dia cuma pulang ke rumah, udah jadi hugeng yang biasa, bapakku. Ya, nggak ngomongin sedikit pun masalah di kantor. Jadi dia pisahkan antara masalah kantor sama rumah. Gua tunggu, mau menjelang hari ke-5 baru gua dipanggil. Ajudan bilang lagi, Mas Idris dipanggil bapak ke kantor. Gua ke kantor lagi kan, tapi gua udah siap dengan gaya dia. Gua diam aja. Dia bilang duduk. Aku duduk. Dia tanya, udah mantep masuk Akabri? Aku bilang sudah. Iya. Ya? Itu tahunnya sama ya? Kita tamat SMA kan 69. Iya, 69. Terus dia bilang, saya minta satu hal. Dia bilang. Tidak masuk polisi. Dia bilang itu. Iya. Ya. Saya bilang, bukan pilihan saya bilang itu. Kamu tahu kenapa? Karena saya cuma mau ada 1 hugeng di polisi, nggak ada 2 hugeng di polisi. Dari sana boleh? Iya, gue mau ketawa, cuma takut kan. Ya. Jadi gue bilang bukan pilihan saya, jadi mau masuk mana? Gue kasih tahu gini. Oke, saya bilang. Udah, kau pergi, di mana kau daftar? Saya bilang di Kodam 5, Tanah Abang. Udah, ke sana kau. Saya bilang, saya perlu bawa surat. Saya bilang, sudah ke sana. Aku pikir ya dia Kapolri, bos. Kan bisa radiogram gitu ke situ. Iya. Ternyata, Tengku, 2 hari yang lalu sudah finish, tutup. Dia kan bisa monitor kapan tutupnya. Iya. Begitu tutup, dia panggil gua. Di situ gua marah. Gua marah benar. Gua pulang ke rumah, gua kunci kamar. Dia pulang dari kantor, habis makan, pembantu bilang, Mas Didit dipanggil bapak. Saya bilang, nggak usah. Akhirnya dia ketok kamar gua. Dit, kita bicara dulu yuk sebentar. Gua nggak enak ya. Ya, gua nggak enak. Gua keluar. Di ruang makan nih, kita hanya berdua. Gua nggak mau lihat mukanya nih. Gua lihat ke atas, gua lihat ke bawah. Udah marah benar.
Lo tahu apa yang gue lakuin waktu begitu gue pulang? Untuk protes. Semua kuas yang dia buat ngelukis, gue gundulin. Gue gundulin. Iya. Iya, gue nggak berani protes. Pelampiasan ya. Iya, pelampiasan. Jadi dia cuma bilang gini, oke Dit, sekarang gini. Kita bicara antara Didit dengan Sugeng, antara ayah dan anak. Dia bilang, ya, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, sesudah itu baru kamu bisa komentar. Gue diam aja. Gini, Dit. Dia bilang, from the deepest of my heart, udah, biar ini semua saya yang merasakan. Tidak perlu lagi ada di keluarga kita yang merasakan. Cukup saya yang merasakan. Aku nggak tahu maksud apa, karena waktu itu juga, ya, dia agak berseberangan dengan otorita yang waktu itu. Yang sedang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada surat-surat apa yang keluar dari saya. Karena kalau dengan surat yang saya bikin, saya sekarang sedang menjabat. Mungkin kamu akan dapat kemudahan nanti di Akademi Militer. Tidak ada cerita. Titik. Mau ngomong apa tentu? Ya. Paling banter udah titik itu kan wassalam dan terima kasih. Iya. Iya. Luar biasa ya. Ya, begitu. Ya. Lo mau ngomong apa? Ya. Sekarang terus dia bilang, udah sekarang kamu mau ngomong apa, Dit? Ngomong. Kamu nggak bisa ngomong apa-apa, Dit. Iya. Iya. Nah, udah selesai gitu, dia colek gue. Dit, ngomong-ngomong. Aku dengar dari Mami, kuasaku kau gunting semua. Udah kembali lagi, dia di rumah udah seperti teman, seperti kawan. Tapi jangan ketemu dia dengan baju seragam. Waduh, selakor. Oh, ya kalau pakai baju seragam dia dinasnya keluar ya. Waduh. Jadi kalau menurut saya sebetulnya itu harus kehidupannya itu ada di zaman Nabi. Harus apa? Sahabat-sahabat Nabi. Lurus saja nggak ada kiri kanan kan. Kalau cerita Umar bin Khattab, Abu dimatikan urusan keluarga, dihidupkan urusan apa pemerintah kan itu soal atau sebaliknya kan begitu. Luar biasa ya, kayaknya khayal ya. Pada tahun ya kita 1969 1970 era itulah ya. Ya, era itu. 65 sampai ke atas lah ya. Mana ada lagi orang yang seperti itu? Ya. Tak ada lagi kan. Jadi ada temannya Mami, rupanya mobilnya hilang. Ya? Udah lapor polisi, tapi tidak ada follow up. Oke? Akhirnya telepon Mami, ngobrol-ngobrol Mami, bilang, Yumer, bisa nggak bilang sama Mas Sugeng gini. Ibu nyampain kan ke Bapak, ada mobilnya si ini hilang gini. Mobilnya Ibu Ruslan Abdul Ghani. Nah, iya. Menteri Luar Negeri itu kan? Iya. Jadi, udah cerita, nggak lama ketemu mobilnya. Ya kan? Mobilnya udah ketemu, dikembalikanlah ke itu. Nah, Ibu Ruslan Abdul Ghani, sebagai rasa terima kasih, kirim Ibu kalung. Kalung emas mungkin 10 gram kali. Ya, tanda terima kasih. Begitu Ibu terima itu, Bapak pulang kantor, lapor kan Bapak? Ya, Ibu lapor. Mas, ini tanda terima kasih, katanya mobilnya Ibu ini sudah ketemu. Dia kirim ini buat saya. Lo tahu, Rik? Dia langsung angkat telepon ke Ibu. Itu. Abdul Ghani. Dia bilang, Bu, terima kasih banyak. Tapi kalung Ibu akan kita kembalikan. Ya, Ibu itu bilang, enggak, Mas Sugeng itu buat you Mary, buat tanda mata, kenangan terima kasih. Sekarang gini, Bu, apa mobil Ibu mau saya tahan lagi? Ya ampun. Saklek banget ya? Saklek banget. Ya, very saklek. Dikembaliin. Iya. Kalau enggak mobilnya mau ditahan lagi. Hebat Papi itu. Iya, hebat.
Tapi dalam hal ini, ya begini, aku lihat kau ya sebagai kawan ya, kepribadian kita itu kan dibentuk oleh kelompok kecil keluarga masing-masing kita. Kau kan juga begitu, aku juga begitu. Ya mungkin kita nggak begitu jauh karena bapakku juga polisi kan. Hmm. Tapi kita melewati memang strength-nya tuh orang bilang apa? Peraturan-peraturan itu sangat sangat strength, sangat kuat. Kalau kita nggak bikin hair surat aja, udah habis kita ini. Nah itu aku terasa. Tapi bukan berarti dia tidak kompromistis ya. Apa dia kompromistis? Bisa dia aja kompromi nggak berbicara. Itulah begini, bisa nggak mau. Dia nobat. Sekarang gini, kita dididik dari kecil. Lo tanya si Is deh, kalau nggak percaya. Waktu di Medan, kita itu tidak boleh merayakan ulang tahun. Deh. Ya, jadi Nggak ada kita ulang tahun di rumah dia. Gitu. Hah? Nggak ada kita pernah ulang tahun di rumah dia. Enggak, rumah si Isi sebelah-sebelahan ada. kan lo. Rumah Isi ada. Iya kan sebelah-sebelahan kan. Iya, iya. Nah, ya Jadi itulah, kita tahu. waktu gua ulang tahun, si Is kasih gua mainan kapal-kapalan. Gua masih ingat. Kalau di Masih SD dorong-dorong gini keluar apinya dari belakang Iya, 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 iya. Masih SD itu ya. Itu gua nggak berani mainin di depan babe. Oh, Oh, ditanya. maininnya di bawah kolong tempat tidur. Ya. Habis gua kenyang, gua simpan lagi di pojok. Kalau ketahuan, celaka kita. Pokoknya dia bilang, orang nanti mau menyogok aku nggak bisa, tapi lewat anak-anak. Nggak Ya, bisa. ya, Kalau ya, kita make sense, make sense. Betul, Itu alasan dia. bisa saja ya. betul. Sampai sama sahabatku sendiri, aku takut mainin. Padahal si Is kan, Iyalah, anak-anak baik, imut-imut. Isi itu kan disayangi oleh kita kan. Iya lah. Iya. Dia kecil dia kan. Iya, tapi pinter dia tuh. Wow, Oh, iya, gitu. iya. pinter. betul. Paling bego gue dah. Nah, Dulu kita semua pintar lah. Li, Nah, Tante Lis kan suka main bridge. ya, mama Ibunya ya, Is, ya ya, mamanya. suka main bridge. Nah. Jadi rumahnya itu, papi berangkat ke kantor, Hmm. itu udah mulai main tuh mereka, main bridge tuh sama teman-temannya. Bapak pulang kantor, masih rame di rumahnya. Papi angkat telepon, dia cuma bilang, Lis, saya cuma kasih waktu 1 jam, kalau nggak bubar, saya datengin anggota saya bubarin. Aduh. Lu tanya pasti itu. Iya. Mereka main kan pakai uang, Ri. Oh, bridge-nya. Oh, papi tahu kan itu. Saya bubarin kalau nggak berhenti. Konsisten tapi dia ya. Kita Iya, Iya, tahu iya. lah. Dia nggak double standar. Dia nggak. Pak Ugeng mulai start sampai meninggal begitulah dia. Nggak Ya, berubah di tengah jalan kan. Main Ya. musik dia santai ketawa-ketawa kalau kita lihat TV kan. Aduh. Jadi luar biasa pokoknya. waktu beliau sudah mulai agak sakit-sakitan ya, aku ngobrol sama dia. Selalu kan aku temani dia ngobrol. Jadi aku bilang sama dia, Pak, nama papa itu kan 3 suku kata. Ugeng, Iman, pakai N ya. Ya, imbang. November ya. Ya. Iman Santoso. Kenapa kok kalau tanda tangan cuma Ugeng aja? Aku ngomong gitu. Dia pegang tangan gue, Ri. Gue sampai merinding kalau cerita. Dia pegang tangan gue. Dia bilang, Dit, saya akan buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru pantas aku pakai nama itu. Oh. Oh. Luar biasa sekali Bu. Ya, Ya, filosofinya. Terima kasih, Bu. Ya? Ya, ya. Itu dia bilang. Jadi waktu beliau meninggal, waktu dimakamkan, dari pihak keluarga kan diminta untuk memberi sambutan. Jadi aku atas nama keluarga, pertama aku bilang terima kasih kepada Polri, ya, karena almarhum bukan hanya punya keluarga, tapi juga kepunyaan Polri. Aku bilang gitu. Ya. Yang kedua, mulai dari saat ini, almarhum pantas menyandang namanya lengkap Ugeng Iman Santoso. Gue ceritain cerita waktu dia bilang gue itu, Pak Dai Bahtiar waktu itu Kapolrinya. Dia turun, dia peluk ya. Ya, that's him. Itu gue
Yang gua alami ya itu. Iya, 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 iya. Itulah Kadang-kadang buat kita berpikir, dia berpikirnya itu two step ahead dari kita gitu. oh iya, iya, iya betul. Dia udah mikir dia bakal kemana gitu. Nah, dan dia menjaga itu supaya tidak begitu, supaya tidak begitu, supaya tidak begitu. Iya, iya. Oke. Jadi terakhir tinggal di mana kalian? Di Jalan Madura di Menteng. Oh. Akhirnya kan rumah itu dikasih sama Polri kan buat bapak, ya kan? Tapi kan kita nggak kuat bayar PBB-nya, bro. Ya. Daerah Menteng. Daerah situ ya. Ya, akhirnya beliau menentukan beliau pindah ke Depok dengan menjual rumah itu. Bisa dibayangin kan, Ri? Nilai historis dari rumah itu yang dikasih oleh institusinya, dia harus lepaskan itu. Iya, iya. Betul. Ya kan? Iya. Dia tinggal di Depok. Iya. Sampai akhir hayat di Depok. Apa? Sampai akhir hayat. Sampai akhir usianya. Sampai akhir hayat 2000. Sekarang Mami masih di situ. Oh, mau di Depok. Mami masih di Depok, di rumah itu. Gitu. Tadi katanya lagi lihat Mami tadi. Sehat Mami. Apa? Mami sehat. Alhamdulillah, tadi aku udah komunikasi karena aku belum bisa masuk ke sana, Ri. Karena kan dia ada pembatasan. Aku nggak bisa masuk Depok. Oh iya. Jadi aku video call aja tadi. Udah. Tapi Mami kondisinya apa? Sakit, sehat, apa? Sakit tua lah. Alhamdulillah. Sakit tua lah ya. Ininya masih daya ingatnya luar biasa. Karena saya banyak kasih Mami TTS. Oh iya. Iya, iya. Latihan otak ya. 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 Semua dari situ ya. Tapi Mami ada gangguan kan? Ada patah apa tuh? Alhamdulillah enggak. Cuman Mami kan pernah dioperasi waktu itu. Itu aja. Orang dulu kan kalau check up kan, waduh, tahu sendiri Mami. Sampai umur berapa masih pap smear yo. Gila ya. Ya. Dit, terakhir ke Medan kapan? Kenapa? Terakhir sekali ke kota Medan kapan? Terakhir sekali, waduh, kapan ya? Lama juga kan? Udah lama. Nah, nanti kita rencanakan lari ya. Ya boleh. Waktu kampanye itu lah mau jadi gubernur itu si ini siapa? Ijek. Oh, gitu. Ya. Oh, gitu. Barulah kalau gitu ah. Nah, Baru. Tahu nih, Jet. kemarin yang meninggal itu Tengku yang apa namanya? Presidirnya Bang Sumut, Tommy. Nah, Tommy. Tommy kan? Nah. Itu dekat juga sama saya, sama-sama dulu naik motor. Oh, motor gede ya? Ya, terus dia ditarik sama si Ijek ke sana kan? Oh, itu. Masih ingat jalan-jalan di Medan, tempat-tempat apa namanya makan-makan di Medan? Masih ingat yang lama-lama? Masih ingat TikTok? Masih. Ya masih lah, masih dikit-dikit masih ingat lah. Cuman yang kebelawan aja aku belum lagi waktu itu. Tapi tempatnya si Jack sana enak makanannya ya? Iya, ya enak itu. Enak. Saya sampai sekarang kalau ke Medan itu udah cucunya jualan. Coba kita cerita sama dia, kakek kau dulu begini, nenek kau dulu begini. Wah itu udah lama kali Pak katanya. Aku dapat kau tahu dari siapa? Orang-orang cerita. Aku tanya, gimana sekarang? Tukang nasi sayur itu dari pajak Sambas, pindah sampai ke pajak apa? Cucunya sekarang. Makan kita mesti itu. Dulu di depan apa namanya di Kesawan itu kan ada yang tukang parkir yang pendek itu siapa namanya? Oh, Bagiro. Bagiro. Bagiro ya? Ya, dulu waktu kita SD, kecil-kecil, kan jadi orang itu dia kan suka kayak Jepang-Jepang dia kan. Ya. Kayak gelandangan. Bagiro.